Perkenalkan, nama saya Melena Putri dengan NIM 2522189. Saya dari kelas PTIK 6E dalam pelaksanaan tugas membuat video untuk mata kuliah jaringan nirkabel. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang konsep pada jaringan nirkabel dan materi-materi lainnya. Mungkin teman-teman bisa lihat pada cuplikan video selanjutnya. Akan membahas tentang jaringan nirkabel. Nah, pada awal pembahasan kita akan membahas tentang konsep umum jaringan kabel atau bisa dikenal dengan wireless network. Dapat diartikan jaringan kabel ini merupakan jaringan komunikasi data yang menggunakan gelombang radio inframerah ataupun frekuensi mikro sebagai media transmisi tanpa menggunakan kabel fisik seperti UTP atau fiber optik. Nah, adapun karakteristik utama jaringan kabel ini ada 3. Yang pertama ada mobilitas tinggi. Mobilitas tinggi ini merupakan sebuah karakteristik yang mencakup pengguna dapat terhubung ke jaringan dari mana saja dalam jangkauan sinyal yang kuat atau lebih bisa dijangkau. Yang kedua ada instalasi yang lebih mudah. Maksudnya di sini pada saat pengimplementasiannya jaringan yang terdapat pada suatu data tidak memerlukan kabel fisik ataupun perangkat lainnya yang dapat mempermudah kita dalam pemilihan data. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, fleksibel dan scalable, yang mencakup kemudahan yang diperoleh sesuai kebutuhan atau sesuai permintaan pengguna pada saat penggunanya. Nah, yang selanjutnya kita akan lanjut dengan jenis-jenis jaringan nirkabel berdasarkan cakupan atau berdasarkan pembahasan yang pernah kita pelajari. Nah, selanjutnya yang pertama ada pun jenis-jenis jaringan nirkabel berdasarkan cakupan dari beberapa penjelasan yang saya dapat. Yang pertama ada WPAN atau bisa disebut dengan wireless network, wireless personal area network. Jadi jangkauan dari WPAN itu tersebut kurang lebih 10 meter. Dan pada saat penggunaan WPAN itu kita hanya bisa dapat menerima data yang cakupannya hanya lebih sedikit penyimpanan atau penerimaan dari suatu data. Yang kedua ada WLAN atau wireless local area network. Jangkauan dari WLAN itu bisa dijangkau pada satu gedung atau satu kantor, rumah sakit ataupun tempat-tempat yang lainnya. Yang ketiga ada WMAN atau bisa sering kita dengar atau sebut wireless metropolitan area network. Skala atau jangkauan jaringan yang dapat diterima oleh WMAN itu bisa skala kota ataupun kampus ataupun area-area atau tempat yang bisa menampung jangkauan data ataupun jaringan yang sangat luas tanpa batas ataupun lebih besar lah penerimaan datanya. Yang keempat ada W1 atau wireless wide area network. Skala jangkauan penerimaan jaringan atau skala
penerimaan datanya tuh berskala nasional atau global. Misalnya kita kayak penggunaan data seluler, seperti kita saat penggunaan data kuota pada saat kita menggunakan handphone. Kan pas menggunakan handphone tuh kita kan jikalau kita menggunakan kuota ataupun pulsa, kita kan dibatasi oleh waktu, biaya ataupun hal yang berkaitan dengan apa tuh namanya itu, berkaitan dengan keterbatasan penggunaannya. Pada saat kita menggunakan lemon tuh pasti kan kita harus memiliki perangkat yang besar ataupun sejenis. Selanjutnya kita masuk ke contoh penggunaan jaringan kabel. Kan kita tidak asing dengan namanya WiFi kan. Pada saat penggunaan WiFi itu kita pastinya kayak lebih mudah, lebih gampang, lebih fleksibel lah dalam penggunaan data internet ataupun jaringan pada saat kita menggunakannya. Kita pun lebih mudah dalam penggunaan, seperti kita mengirim data, menerima data, ataupun kita mencari suatu permasalahan yang kita belum tahu pemecahannya gitu. Nah, yang kedua ada Bluetooth yang dapat memudahkan kita pada saat menerima data, misalnya dari data A ke data B. Nah, dapat disimpulkan contoh dari penggunaan jaringan nirkabel itu dapat memudahkan kita dalam melakukan atau menggunakan jaringan yang lebih efisien dan lebih mudah kita untuk menerapkannya. Tentang perangkat keras jaringan nirkabel, adapun beberapa perangkat keras utama yang terdapat pada jaringan nirkabel. Yang pertama ada access point. Access point atau kita kenal dengan AP merupakan sebuah perangkat yang bertindak sebagai pemancar sinyal nirkabel dan penghubung antar jaringan kabel dan nirkabel. Biasanya access point ini digunakan pada jaringan WLAN. Yang kedua ada wireless router. Wireless router ini berfungsi untuk menghubungkan antara router dan access point, atau bisa disebut juga dapat menghubungkan jaringan lokal ke internet dan menyediakan akses nirkabel. Nah, yang ketiga ada Wireless Network Interface atau NIC, yang dikenal sebagai, kita tidak asing dengan WiFi, dengan kata WiFi gitu. Dan NIC ini digunakan di perangkat pengguna seperti laptop, PC, ataupun perangkat lainnya untuk menerima sinyal WiFi. Yang keempat ada antena nirkabel. Antena nirkabel ini dapat meningkatkan jangkauan dan kekuatan sinyal yang lebih efisien dan mudah. Adapun jangkauan internetnya tuh lebih cepat daripada kita menggunakan perangkat seperti handphone atau lain-lainnya. Yang kelima ada repeater atau extender yang bisa memperluas jangkauan sinyal WiFi ke area yang lebih lemah. Yang keenam ada modem. Modem ini juga dapat menghubungkan jaringan lokal ke penyedia layanan internet atau SIP yang kadang dapat berfungsi sebagai router. Materi selanjutnya kita akan masuk kepada WPAN. WPAN itu sendiri adalah singkatan dari Wireless Personal Area Network. Definisi dari WPAN itu sendiri adalah jaringan kabel yang mencakup perluasan penggunaan jaringannya yang sangat kecil, biasanya kurang lebih 10 meter
dan digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi. Adapun ciri-ciri dari WPAN itu sendiri adalah yang pertama dapat menghubungkan perangkat seperti smartphone, earphone, laptop, mouse, keyboard secara nirkabel. Yang kedua, hemat energi dan mudah digunakan. Yang ketiga, tidak memerlukan infrastruktur yang rumit atau penggunaan yang rumit. Adapun teknologi yang populer pada WPAN itu sendiri, yang pertama ada Bluetooth. Bluetooth itu kan tidak asing bagi kita kan. Bluetooth itu yang awalnya kita harus menghubungkan perangkat yang A ke perangkat yang B, yang harus mengaktifkan Bluetooth dulu, dan yang perangkat A ini harus mengaktifkan dan perangkat si pemberi memberi kepada si penerima itu kan. Nah, pada Bluetooth itu yang dapat mempermudahkan kita pada saat pemindahan data. Nah, pada saat menggunakan Bluetooth kita lebih mudah dalam berkomunikasi antara dua arah, dan kecepatannya itu masih terhitung rendah dalam jarak yang dekat, dan tergantung pada kondisi jaringan si pemberi dan penerima. Selanjutnya ada interference atau NDI. NDI itu sendiri juga merupakan komunikasi yang dengan jarak yang sangat dekat atau lebih mudah diakses di tempat yang atau di perangkat satu ke perangkat dua dengan cara menekatkan kedua perangkat tersebut. Yang ketiga ada Zigbee. Nah, Zigbee itu sendiri dapat digunakan pada perangkat yang biasa kita gunakan seperti smart home atau lampu otomatis atau sensor geret ataupun CCTV. Contoh penggunaan WPAN itu sendiri seperti handset Bluetooth. Seperti kita saat menggunakan handset Bluetooth, pada saat kita menggunakan handset Bluetooth itu kan kita harus menghidupkan, misalnya kita menggunakan handset dan handphone gitu kan, kita harus menghidupkan Bluetooth pada handphone dan harus menunggu beberapa waktu untuk menyambungkan Bluetooth ke perangkat yang kita gunakan gitu. Dan yang kedua ada smartwatch yang terhubung ke smartphone. Kan kita kan nggak asing dengan namanya smartwatch atau jam digital gitu kan, yang biasanya kita gunakan ketika olahraga, contohnya lari atau bersepeda. Ketika lari dan bersepeda itu kan kita lebih ingin leluasa dalam berlari ataupun bersepeda, kayak meringankan badan, namanya kita berolahraga gitu kan, yang harus mempermudah luas gerakan kita atau sejenisnya lah gitu kan. Makanya dalam penggunaan WPAN itu sendiri juga melibat atau mengimplementasikan smartwatch dalam penggunaannya. Nah, pada contoh penggunaan WPAN yang terakhir ada file sharing via Bluetooth antar ponsel. Kan sekarang tuh kalau kita menggunakan Android, kita kayak harus menghidupkan Bluetooth dari handphone si Ani ke handphone si Uda gitu kan, si Ida gitu. Jadi kita harus kayak perangkat yang si Ani ini harus menghidupkan Bluetoothnya dulu, dan perangkat si Ina ini harus menghidupkan Bluetooth dulu, dan harus saling berdekatan gitu. Dan lebih kurang kita harus ya memperdekatkan dua perangkat gitulah gitu.
Yang selanjutnya kita akan membahas konsep umum WLAN atau Wireless Local Area Network. Adapun definisi WLAN itu sendiri adalah jaringan lokal yang menghubungkan beberapa perangkat dalam area yang terbatas menggunakan sinyal radio. Adapun teknologi utama yang digunakan pada WLAN itu sendiri menggunakan standar IEEE atau E3 atau IE3 802.11 atau Wi-Fi, dan jarak jangkauannya antara 20 sampai 100 meter tergantung kekuatan sinyal. Adapun komponen WLAN itu sendiri ada access point, wireless NIC, router, dan DHCP server biasanya itu terintegrasi dari router. Adapun keunggulan dari WLAN itu sendiri, yang pertama fleksibilitasnya itu lebih tinggi. Yang kedua ada mudah diinstal dan diperluaskan. Yang terakhir ada mendukung banyak perangkat secara bersamaan. Adapun kelemahan dari WLAN itu sendiri ada rentan terhadap interferensi, dan yang kedua keamanannya lebih rentan dibandingkan LAN kabel. Yang ketiga kecepatannya bisa menurun tergantung jumlah pengguna. Adapun contoh penggunaan dari WLAN itu sendiri seperti Wi-Fi di kampus, hotspot pada kafe, ataupun jaringan yang bisa kita dapatkan atau digunakan pada kantor kecil seperti sebuah PT kecil-kecil, PT yang masih terdapat pada satu cabang aja. Selanjutnya kita masuk ke keamanan WLAN. Pada keamanan WLAN ini, WLAN itu menggunakan gelombang radio yang menyebar di udara, dan keamanannya menjadi aspek penting pada jaringan nirkabel. Adapun beberapa risiko ataupun solusi yang dapat saya paparkan pada pembahasan ini. Yang pertama itu ada penyadapan data. Contohnya data dari perangkat kita bisa disadap oleh orang tidak dikenal dan menyalahgunakan data itu tersebut. Yang kedua ada akses ilegal yang lebih biasa kita kenal dengan hackers yang dapat menyalahgunakan data ataupun suatu informasi yang kita miliki, suatu perangkat atau suatu data lah gitu yang kita miliki dalam penggunaan dan penerapannya. Yang ketiga ada pencurian identitas perangkat. Kan saat ini kita nggak asing tuh, kayak lebih contohnya bisa kita kenal kayak di WhatsApp ada nomor yang tidak kita kenal mengirim satu pesan yang menyuruh kita lebih kayak tolong klik link ini, Anda bisa dapatkan door prize 10 juta lah, atau kayak lebih kayak rezeki dadakan lah gitu kan. Nah itu tuh bisa disebut dengan pencurian data perangkat. Kayak ketika kita menekan tombol atau link yang diberikan si pencuri data inilah, kita kayak nggak tahu, yang sebelumnya nggak tahu yang kita klik itu adalah sebuah perangkat yang Nah, kita lanjut ke pembahasan yang pencurian identitas tuh kan lebih kurangnya kita nggak tahu loh yang dari
si yang ngechat kita yang atau nomor kita tidak dikenal tuh memberikan link yang kayak klik ini untuk mendapatkan hadiah atau uang uang gitu, atau sebuah iming-imingan lah gitu kan. Ketika kita mengklik tuh kita nggak sadar loh bahwa yang kita klik itu adalah sebuah perangkat yang bisa merampas data-data yang kita miliki gitu. Dan yang keempat ada membanjiri jaringan agar tidak dapat diakses, kayak lebih disadap lah, kayak jaringan gitu tuh kayak sinyalnya susah atau lebih kayak lelet, lebih susah digunakan, lebih memakan waktu yang lama gitu. Adapun solusi keamanan WLAN itu sendiri, yang pertama ada inskripsi. Pada inskripsi itu sendiri dibagi 3 pembagiannya. Yang pertama WIP. WIP ini penggunanya itu lebih lama dan tidak aman. Yang kedua ada WPA, penggunanya lebih baik dan lebih mudah digunakan. Yang ketiga ada WPA 3, yang paling aman dan paling fleksibel digunakan. Pada inskripsi itu sendiri juga memastikan data terinskripsi saat ditransmisikan. Yang kedua SSID, Broadcasting Control. Pada solusi keamanan ini yang juga bisa menyembunyikan jaringan agar tidak mudah ditemukan. Yang ketiga MAC Address Filtering, yang merupakan solusi yang hanya perlu perangkat tertentu yang boleh terhubung. Yang keempat ada firewall dan antivirus, yang merupakan solusi yang dapat sekali mudah kita gunakan untuk melindungi perangkat dari malware dan serangan jaringan. Yang kelima ada VPN atau Virtual Private Network, yang juga dapat mengamankan koneksi internet di jaringan publik. Yang keenam ada password yang kuat. Pada solusi password ini itu kita dapat menggunakan kombinasi huruf, angka ataupun simbol pada saat kita mengisi atau ingin membuat password yang lebih mudah kita hafal atau kita ingat gitu. Mungkin sekian materi yang dapat saya presentasikan atau saya berikan, dan pada kesimpulannya materi ini kita hanya bisa belajar teori saja, dan untuk video-video selanjutnya kita akan mempraktekkan penerapan dari WLAN, WMAN, dan 2 jenis wireless area network yang lainnya. Nah, pada jaringan kabel ini bukan sekedar kita membahas tentang koneksi tanpa kabel, melainkan tentang ekosistem teknologi yang kompleks, dinamis, dan sangat vital. Pada pemahamannya lebih menyeluruh terhadap konsep perangkat keras dan jenis-jenis pada materi yang saya sampaikan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi digital atau generasi pada saat sekarang ini kita harus lebih semacam lebih pandai lah untuk menggunakan jaringan nirkabel atau jaringan internet. Pada hakikinya kita harus lebih tepat dalam menggunakan sebuah jaringan untuk penggunanya. Nah, pada pemaparan materi yang saya sampaikan, mungkin
lebih ke teori ataupun konsep-konsep dasarnya saja. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan atau materi yang dapat saya sampaikan. Terkurang dan terlebih saya minta maaf. Pada dosen pengampu saya, Bapak Dian Amanda, saya minta maaf dan mohon ampun untuk pengerjaan atau ibaratnya pembuatan video saya yang masih dibilang kurang sempurna ataupun belum sesuai kriteria untuk melengkapi nilai UTS. Oleh karena itu saya minta maaf kepada penonton ataupun teman-teman yang melihat video ini. Saya minta maaf atas kekurangan saya, dan terlebih terkurang saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.